Apakah kita punya anak perempuan sudah dewasa tapi susah jodoh, ditawari beberapa kali ikhwan belum cocok-cocok, apakah perlu diruqyah? Ya, ada sebab urusan medis terkait fisik juga bisa pengaruh, terkait urusan psikis mungkin dia ada masalah kejiwaan juga pengaruh, bagaimana emosional dia, terkait dengan non medis juga bisa pengaruh. Misalkan kenapa nggak nikah-nikah? Ya misalkan obesitas, ya laki-lakinya nggak mau, berarti ada kasus apa? Penyebab. Seperti ketika ta'aruf, ternyata wanita ini pendiam, introvert, ya. Kemudian ditanya-tanya ada masalah psikisnya apa? Wanita ini gampang marah. Akhirnya laki-laki nggak mau. Kemudian ada juga yang diantara disebabkan non medis seperti kasus jin nasab. Padahal wanitanya cakep, cantik, ya. Tapi ketika proses nggak ada yang cocok-cocok. Kenapa? Karena jinnya yang membuat apa? Di balik laki-laki ini, wanita ini nggak cakep, nggak tergerak. Pernah kami dapati seorang ibu-ibu usianya 51 tahun, sudah proses mau nikah sudah berkali-kali. Ternyata usut punya usut, nampaklah dia punya masalah jin nasab. Sampai kena kanker payudara kanan, pindah ke kiri, pindah ke liver, disiksa sama jin nasabnya. Ada, kalaupun di Nigeria ada kebiasaan seorang bapak ibu atau bapak ibu kalau anaknya sudah perawan, mau kuliah, mau kerja keluar, permisi, anaknya ini dibawakan fotonya ke orang pinter alias dukun. Kemudian fotonya dan boneka vudunya ini diletakkan apa? Gembok di kemaluannya. Biar kalau ada permisi, kalau ada orang berniat jahat memperkosa dia, gak bisa. Sampai ada kayak gini. Ketika anaknya pengen nikah, gak ada yang mau sama wanita ini. Kenapa? Jinnya sudah kasemsem sama wanita ini. Sudah jatuh cinta sama wanita ini, coba. Makanya ritual-ritual kesyirikan ini akan berdampak kepada apa? Malapetaka. Di antaranya penyakit, juga di antaranya bakal nggak dapat jodoh. Bahkan ada yang kami dapati sudah dapat jodoh, tapi dibikin sama jin nasabnya bertahun-tahun nggak hamil-hamil. Dibuat perkaranya seperti medis, tuba falopinya bengkak, menutup tuba falopi yang bengkak menutup jalur ovum yang keluar dari ovarium, harusnya keluar, nyembur, jadinya ketutup. Jadi nggak hamil-hamil, ovum nggak ketemu dengan sperma. Ini kalau dipikir medis banget. Tapi ternyata ada peran andilnya setan, jin nasab. Sampai ada ovarium yang mengecil, nggak berkembang. Subhanallah, dengan terapi ruqyah sampai hamil. Yang bengkaknya bisa kebuka, coba. Nah, kalau sebabnya makanan, ya berarti makanannya juga yang diperbaiki. Lalu apakah bisa ruqyah sendiri? Iya, bisa ruqyah sendiri. Si wanita tadi, akhwat tadi, suruh baca surat Al-Baqarah setiap hari, sekali majelis, sekali habis kalau bisa. 2,5 jam. Ya, butuh effort yang tinggi. Kalau nggak mampu, 1 hari itu dikhatamin surat Al-Baqarah. Ya, Nabi SAW bersabda, bukan berdalil, tapi apa? Sebagai cara istighfar bil Quran, menggunakan Al-Quran sebagai obat. Ya, kalau kita tadabburi, Nabi SAW ketika bersabda, Inna syaitana la yadkhulu baitan yuqra'u fihi al-Baqarah. Setan nggak akan masuk rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Termasuk tubuh wanita ini kalau jauh dari Al-Quran, sibuk kerja pagi, siang, sore, sibuk dengan perasaan, sibuk dengan was-was, ya, sibuk dengan urusan dunianya, lupa dengan Al-Quran, sampai sholatnya pun tidak dibikin khusyuk, tidak ada perjuangan. Saat itu maka apa? Hati dia akan dimasukin setan, hati dia, jantung dia, tubuh dia seperti rumah kosong yang ditempati jin, ditempati kecoa, cicak, tikus, kalajengking, ular, ya. Ketika tubuh kosong dimasukin oleh setan. Tapi ketika tubuh ini mulai dibersihkan, seperti Anda beli rumah kosong, harganya lebih murah, miring, itu kesempatan tuh, jangan takut. Anda cari rumah yang kosong angker itu lebih murah. Setelah Anda tinggal,
Anda ruqyah, jual nanti 2 kali lipat lebih mahal. Nah, subhanallah, ya, seperti ketika Anda tinggal di rumah yang tadi kosong, Anda semprot dengan semprotan pengusir hewan, pembunuh hewan, diusir. Layaknya Anda tinggal di situ, Anda baca Al-Quran, maka rumah itu jadi bersih. Seperti tubuh kita juga demikian. Ya, ketika baca Al-Quran, mau jin nasab, mau sihir, mau jin yang nyurup ke diri dia, dengan izin Allah akan sirna dari diri dia. Bukan hanya itu ya, bukan hanya urusan masalah jodoh, kenapa nggak dapat jodoh-jodoh, bahkan suami istri sering tengkar terus. Subhanallah, setelah mereka rajin baca Al-Quran, jadi suami istri yang mesra. Sampai kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, awal mula terjadinya retaknya rumah tangga diantaranya adalah karena rumah itu jarang dibacakan Al-Quran. Nah, subhanallah, ada satu kasus ibu-ibu, setelah dia rajin membaca surat Al-Baqarah, yang tadinya dia sering tengkar sama kakaknya nggak pernah nyapa, kakaknya jadi sering menyapa. Sampai segitunya efeknya. Jadi Anda yang membaca Al-Quran, serumah kerasa dampaknya. Anak dengan anak sering tengkar, anak autis hiperaktif, anak sering marahin ke bapak ibunya, suami istri juga sering tengkar, mertua juga tengkar. Kenapa? Nih, rumah sedang dihuni jin, dikuasai jin. Ciri-ciri rumah Anda yang banyak jinnya, ciri ini bukan mutlak, tapi mayoritas, ya, di antara tandanya disebutkan sebagian masyayikh, rumah itu banyak ditinggali tikus, al-fuwaisik. Terus banyak cicak, banyak kecoa, banyak kelabang, kalajengking, semut merah. Ya, kadang ada aroma-aroma yang busuk, bangkai, kadang aroma yang pesing, kadang lampu sering putus, dapur, kamar mandi. Kadang ada rumah bocor, ditempel masih bocor lagi. Kadang ada retak, retakannya bukan retak rambut, retak menganga. Kemudian lantai ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Mereka punya hawa. Ya, kalau Anda sedang diganggu, suasana rumah gak nyaman. Ya, sering tengkar dan seterusnya.